Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Dan terima kasih telah hadir di Latis YouTube. Dan terima kasih juga telah mau masuk ke Latis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan selain itu juga kita malam ini membicarakan tentang patron klien. Patron klien ini adalah segala sesuatu yang sangat berperan sekali di Indonesia hingga saat ini. Walau jabatan apapun, mau menguasai apapun, Indonesia harus memiliki konektivitas kepada orang-orang yang ada di orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, inilah mereka lah yang menghubungkan antara seorang politisi dengan masyarakat. Karena kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi mereka sebelum masuk ke dalam masyarakat, mereka berhubungan dulu dengan orang-orang yang disebut dengan patron klien itu. Siapa sajakah mereka? Kebanyakan adalah hubungan dengan keagamaan. Itu biasa, kiai, habib, ustadz, ulama, pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Karena mereka masih didengar oleh masyarakat di daerah mereka atau di wilayah mereka tinggal. Nah, jadi sebelum seorang politisi memasuki area pemilihan atau area bicara atau area untuk ingin mendapatkan suara dari masyarakat, mereka harus melewati jalur ini dulu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena inilah bagian yang terpenting dari sistem yang politik di Indonesia. Jadi harus ada penyambungnya. Penyambungnya itu tadi disebut dengan patron klien. Orang-orang yang sangat dihormati oleh masyarakat dan didengar oleh masyarakat. Jadi orang-orang yang ada di atas masyarakat. Yang selalu diikuti, didengar, dituruti. Karena mereka adalah orang-orang yang istilahnya penasehat di daerah kampung tersebut. Jadi patron klien ini entah apa, entah banyak yang tidak dibicarakan lagi selama ini karena nggak tahu kenapa. Mungkin karena ingin meringkaskan perpolitikan di Indonesia hingga tidak melihat sebab-sebabnya. Jadi segala sesuatu itu langsung ke akibat. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak pernah beres. Karena apa? Akibat terus. Tidak pernah dilihat dari sebab awalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang ingin masuk ke partai, ke politik untuk mencari suara, mereka harus melangkahi dulu nih dalam dinding masyarakat ini. Jadi disebut dengan patron klien. Seperti itu. Nah, mereka lah yang sangat memiliki kekuasaan. Mereka lah yang sangat mumpuni untuk berhubungan dengan masyarakat. Nah, disinilah jalur yang terpakai. Nah, tapi kalau di kota, kebanyakan masih sudah bermain dengan internal keuangan. Di kampung mungkin ada terjadi seperti itu. Tapi dengan jaminan pembangunan masjid, perbaikan jalan, semoga itu tetap dilestarikan. Tapi di kota sudah tidak, udah lari ke individu dalam permainan uangnya. Bagaimana itu terjadi? Lihat zamannya Anies, pemilihan Ahok dan Anies. Siapa yang sangat berperanan? Habib. Siapa? Rizik Syihab. Seperti itu. Nah, jadi suaranya sangat didengar, sangat mengaum di mana-mana, hingga masyarakat pun yang dijadikan isu adalah agama. Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi hingga patron klien ini adalah dindingnya masyarakat, pintunya masyarakat untuk berhubung, untuk dalam hubungan dengan tentang kekuasaan politik. Mereka lah yang jalur utama untuk memenangkan sebuah suara politik. Seperti DKI, pemilihan antara Ahok dan Anies. Seperti itu. Disinilah yang selalu dipakai oleh politik Indonesia. Walaupun ini jarang dibahas saat ini. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa kelompok ingin menghilangkan ini biar mereka tidak terganggu ketika ada pemilihan-pemilihan umum selanjutnya.
seperti itu. Tapi saya rasa ini rahasia umum, ini bukan sebuah rahasia yang harus dilewatkan begitu saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi patron klan ini adalah jadi elitnya masyarakat. Nah, inilah yang terjadi dalam perpolitikan bangsa ini. Jadi patron klan ini sangat-sangat didengar oleh masyarakat. Karena apa tadi? Ya itu tadi. Di masyarakat awam yang lebih banyak menggunakan rasa tanpa menggunakan akalnya, nalarnya atau hati atau otaknya, hingga mereka tidak pernah mencerna. Karena apa? Karena mereka selalu mendapatkan indoktrinasi dari sekeliling mereka. Demikian juga di pendidikan, mereka selalu tidak pernah diberikan kesempatan seperti itu. Nah, jadi masyarakat ini semakin acuh dengan kondisi yang ada. Tapi di sisi lain, nah mereka lebih mendengar kepada orang-orang yang beragama. Orang agama mereka dengarkan, memakai cara Islam selalu didengarkan, walaupun kualitasnya tidak menjamin bahwa mereka kafah Islam secara utuh. Inilah yang terjadi, kawan-kawan. Nah, makanya jadi segala sesuatu politik di Indonesia ini selalu berkaitan dengan mereka. Jadi pintunya masyarakat itu mereka. Hingga disinilah betapa nikmatnya seorang yang ingin jadi calon penguasa, ada dengan modal energi ekonomi yang sangat kuat. Mereka bisa memainkan pendorong ekonomi tersebut ke berbagai lintas struktural dalam masyarakat. Ini realitas yang nggak bisa kita bohongi. Nah, jadi patron klan inilah, walaupun sekarang di mana-mana tidak pernah dibahas kembali, karena bangsa ini seperti dipotong. Sebabnya selalu tidak pernah dibahas, tapi yang selalu dibicarakan adalah akibat memunculkan akibat baru. Ini yang saya pahami saat ini, hingga sebabnya tidak pernah dibahas. Jadi melingkar aja suatu masalah dari itu ke itu lagi, karena itu tadi tidak pernah mau kembali ke belakang, sebab awalnya kenapa. Nah, inilah yang terjadi di bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, patron klan ini sangat-sangat mempengaruhi dari segi suara. Jadi ketika seorang penguasa ingin berkuasa di Indonesia ini, maka dia harus bermain dengan mereka dalam hal apapun sudah, tapi kecenderungannya lebih kepada ekonomi. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah awamnya masyarakat tentang pemahaman terhadap seorang politisi, yang seperti saya bahas yang kemarin, kenapa masyarakat acuh, itu mengakibatkan masa bodohnya masyarakat terhadap keadaan. Hanya mereka mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang mereka percayai. Karena apa tadi? Itu tadi, karena tidak terolahnya daya pikir mereka selama dari kecil hingga dewasa mereka. Tapi mereka tetap menganggap bahwa agama ada jalur yang baik, walaupun mereka tidak paham, tidak mengerti, dan tidak tahu secara utuh agama itu. Walaupun sepotong, dan itu pun hanya hal-hal yang berkaitan dengan seperti tujuan dari agama, terus kesahidan dalam agama, kewajiban dalam agama, seperti itu. Dan yang paling vital lagi adalah banyaknya habaib dipakai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan penguasa. Ini yang sangat-sangat bahaya sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita lihatlah DKI Jakarta, sudah terlihat sekali bagaimana tidak tertatanya, gimana ruwetnya sistem air di DKI Jakarta ini ketika banjir dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka selalu menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan agama.
untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik. Walaupun antara keduanya memang tidak terpisahkan, karena setiap hal yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dari yang mengikat orang banyak itu adalah politik, termasuk hukum, seperti itu. Nah, jadi hukum agama inilah yang dipakai untuk mereka untuk menggedor agar masyarakat beralih kepada mereka melalui apa? PC war. Seperti apa PC war-nya? Demo, lalu mengecam, lalu mengutuk, dan lain sebagainya yang membuat masyarakat takut. Nah, propagandanya apa? Keluarlah ayat-ayat yang berkaitan dengan tidak patuhnya seorang pada ulama. Seperti itu. Nah, inilah yang membuat jadi masyarakat juga tidak begitu paham dengan agama, karena mereka menggunakan kekuatan kuping tanpa menggunakan daya berpikir mereka, hingga gampanglah diolah. Nah, disinilah kebablasan semuanya akhirnya ya jadi negara itu selalu bangsa ini selalu mengalami segala hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Karena apa? Akibat permainan-permainan intrik-intrik politik yang dimainkan oleh para orang-orang yang dibutuhkan oleh para penguasa. Seperti itu. Nah, di sisi yang lain adalah mengoyak keberagaman. Ini bahaya juga patron klien kadang-kadang. Mereka memainkan segala sesuatu isu yang sangat bertolak belakang dengan dasar bangsa ini, yaitu apa? Perbedaan itu adalah sebuah kebaikan, sebuah keindahan, tapi itu tidak bisa mereka pakai karena itu tadi pemahaman agamanya. Atau kalau mereka pun memahami agama, tapi pembicaraannya adalah tentang penggerak ekonomi, ya susah karena kebutuhan mereka di situ. Karena itu tadi, karena ilmu yang mereka gunakan adalah ilmu apa tadi? Orang kaya adalah orang yang dihargai, orang yang miskin adalah orang yang direndahkan, orang yang tidak punya uang adalah orang yang malas, orang yang tidak berharga, dan segala sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang budaya yang begitu kuatnya sampai sekarang. Karena itu tadi, mereka ini terpengaruh oleh kekuasaan dari 65 hingga 98. Jadi terbudayakan dalam kehidupan mereka, karena mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka mempraktekkan seperti itu. Dan di dalam masyarakat pun ada orang-orang yang diutus oleh patron klien ini untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, itu pun 2 orang, 3 orang berkelompok, akhirnya patron klien inilah yang menguasai mereka hingga sampai ke masyarakat. Jadi sistemnya itu sistem berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat lagi, seperti RT, RW, atau ormas, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang dipakai oleh mereka. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah realitas yang ada di perpolitikan bangsa Indonesia ini. Dan ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Semua sudah rahasia umum. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal untuk para politisi yang punya uang ini, yang penggerak ekonomi ini, selalu mereka orang-orang yang tidak mengerti politik tapi ingin bermain di dunia politik. Karena apa? Di dalam dunia politik saat ini, orang-orang bisa memainkan 2 hal. Ketika dia jadi politisi, dia akan punya uang. Ketika dia punya uang, dia akan bergerak di ekonomi. Ketika dia bergerak di ekonomi, dia ingin kekuasaan yang lebih, memonopoli, menguasai, dan lain sebagainya. Inilah realitas bangsa ini. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan selalu berhubungan dengan diri mereka dan kelompok mereka. Nah, ini adalah sebuah hasil dari proses pemerintahan di masa lalu. Nanti walaupun saya menyalahkan pemerintahan, ya itu sebabnya. Bukan saya menyalahkan, tapi ini realitas dan cerita dan kenyataan yang ada. Coba kawan-kawan bisa analisa dari 65 hingga tahun 98, apa yang terjadi.
Demikian juga reformasi, apakah betul mahasiswa? Seperti itulah. Jadi makanya penggerak yang melakukan aksi itu ya mahasiswa, penekan, kelompok penekan, bukan kelompok idea, bukan kelompok penggerak, yang dibedakan. Seperti itu. Jadi Patron Clan ini hingga saat ini masih menguasai area politik di Indonesia. Mereka punya kelompok, mereka punya massa, mereka punya jaringan, networking yang sangat kuat dengan alasan agama. Ada kesatuan, kesepakatan bersama dalam agama. Walaupun kadang-kadang mereka tidak memahami. Karena apa? Patron Clan ini memanfaatkan kepemahaman agama mereka untuk kepentingan mereka dan kepentingan kelompok mereka. Ya alasannya uang tadi. Seperti itu. Nah ini yang tidak pernah dibahas oleh masyarakat, oleh para yang saya pahami bersama sampai saat ini pun jarang. Jadi setelah reformasi itu kayak hilang dunia ini, hilang dalam hal-hal seperti ini. Karena sebab dan akibat itu harus ada, selalu dalam analisa harus ada. Seperti itu. Nah ini kadang-kadang tidak ada sama sekali. Tapi yang dibahas akibat, terus memunculkan akibat baru, itu lagi berputar tanpa membahas hal yang lainnya sebelumnya. Seperti itu. Nah itulah kawan-kawan. Jadi Patron Clan ini sangat-sangat mempengaruhi dalam perpolitikan di Indonesia. Dan juga Patron Clan inilah yang membuat ya bangsa Indonesia ini akhirnya menerima politisi yang tidak memahami apapun tentang politik. Yang mereka pahami adalah bagaimana saya terkenal, bagaimana saya bisa dapatkan uang dari dunia politik dan juga dapat jadi pengusaha di dunia politik. Seperti itu, karena ekonomi dasarnya di situ. Jadi tidak ada seorang pemikir atau ahli politik yang bisa dilibatkan dalam dunia politik. Kenapa tadi? Ya itu tadi karena kekalahan dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Nah jadi mereka inilah yang selalu bermain di lingkaran-lingkaran dalam pemilu-pemilu. Jadi Patron Clan inilah yang sangat mempengaruhi dalam interaksi dengan masyarakat. Hingga sampai saat ini pun Patron Clan ini begitu kuat. Karena apa tadi? Karena keperluan ekonomi tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi Patron Clan itu tetap jadi pusat atau bagian dari proses politik yang ada di Indonesia ini. Bagi mereka tidak butuh popularitas, tapi mereka butuh uang dan jaringan. Seperti itu. Dan mereka selalu bergerak dengan tokoh-tokoh Patron Clan ini dengan memanfaatkan jaringan melalui isu agama. Ini yang sangat fatal sekali. Seperti itu. Nah inilah yang selalu dipakai oleh mereka. Terlepas mereka sadar atau tidak sadar, mengetahui atau tidak mengetahui, memahami atau tidak memahami, tapi itu sudah terjadi. Lihatlah hasilnya pada saat pemilu gubernur DKI. Lihat hasilnya sekarang, apa yang terjadi. Apakah kita masih menerima orang-orang seperti itu dalam perpolitikan di bangsa ini? Yang terjadi hanyalah kehancuran. Dan yang saya bilang pada video yang sebelumnya, ketika mereka datang, masyarakat berkumpul, buat perjanjian antara mereka satu dengan yang lainnya, antara politisi dan masyarakat, buat perjanjian apa kebutuhan masyarakat, buat dalam satu lembaran, tanda tangan semua warga, tanda tangan dia dengan lambang partai dia, stempel RW, stempel RT, untuk apa? Bila sesuatu mereka tidak lakukan, jadi kita bisa menuntut. Seperti itu. Jadi masyarakat jangan selalu dirugikan. Coba masyarakat sekarang bergerak, berpikir lebih intens, lebih masif. Seperti itu. Inilah jadinya
politik Indonesia ini seperti ini terus-menerus karena itu tadi banyak para politisi tidak memahami politik kecuali untuk kepentingan mereka dan kepentingan kelompoknya. Nah inilah teman-teman, jadi patron klan walau bagaimanapun tetap ada di Indonesia ini, walaupun ini sudah jarang dibahas di lingkaran-lingkaran diskusi-diskusi seminar-seminar. Padahal patron klan itu sangat mempengaruhi dalam aspek politik di dalam bangsa ini. Dan hasilnya realitas yang bisa kita lihat adalah di berbagai daerah, khususnya DKI. Seperti inilah hasil patron klan yang mereka gunakan untuk memenangkan penguasa, untuk memenangkan kekuatan, untuk menekan, untuk PC war. Propagandanya mereka pakai juga oleh para orang-orang yang dibayar dalam memahami media sosial. Hingga yang terjadi pun seperti ini dengan propaganda bahwa bila kita tidak memilih seorang non-muslim maka kita menjadi menjadi baik, menjadi tidak. Jadi yang kita harus bicarakan adalah apa yang mereka kampanyekan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka pernah lakukan, apa yang pernah mereka buat untuk masyarakat. Itu yang harus kita nilai dari sekarang, bukan yang lainnya. Seperti itu teman-teman, walau bagaimanapun karena sistem negara ini adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila, tapi masyarakatnya diberikan kebebasan beragama. Jadi seperti itu, jadi negara sekuler yang beragama, itulah Indonesia Raya. Itulah konsep bapak-bapak pendiri bangsa ini. Jadi tidak mengekang agama. Seperti itu, membebaskan agama pada masyarakatnya. Nah jadi seperti inilah yang harus kita pahami bersama. Jadi patron klan itu tetap ada sampai kapanpun. Selama masyarakat awam masih tidak menggunakan daya pikirnya untuk melihat, untuk menilai, dan mengamati apa yang sedang terjadi. Entah mereka, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, entah mereka bertanya pada orang yang memahami, entah mereka bertanya pada orang-orang yang berlawanan dengan mereka. Tapi walaupun kita dengerin aja dulu, nanti kita perbandingkan lagi dengan bertanya pada seorang yang lawannya dia. Seperti itu. Nah jadi kalau kita ingin memiliki kekuatan politik Indonesia, itu tadi kuasailah patron klan, orang-orang yang dihormati masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Ya kita bicara realitasnya bangsa ini saat ini, bukan sesuatu yang khayal, bukan imajiner, tapi ini ya realitasnya. Jadi patron klan di Indonesia ini tetap dipakai, tapi terkadang ini dihilangkan seolah-olah mereka tidak pernah dibahas. Tapi padahal inilah yang mementingkan, akhirnya memenangkan seseorang politisi yang memang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Akhirnya terjadi ya begini terus bangsa dan negara ini. Ya demikianlah teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi untuk berikutnya tentang yang lainnya. Nah, jangan lupa kawan-kawan sekalian yang telah mampir ke Latis YouTube untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan pernah lupa itu, tolong. Walaupun saat ini memang saya sengaja YouTube ini sangat sederhana, mungkin dalam waktu saya akan lebih kemas sebagaimana YouTube yang lain. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas menontonnya, dan jangan lupa mudahkanlah jari jemari Anda untuk menekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi.